Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu pelajaran ke-7 dengan judul Beriman kepada Malaikat Allah, subtema Makna beriman kepada Malaikat Allah. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat memahami makna beriman kepada Malaikat Allah. Anak-anak, mari kita cermati dan baca ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayainya, dan semua itu adalah termasuk dari rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada malaikat-malaikatnya. Anak-anak, selanjutnya kita bahas makna beriman kepada malaikat. Apakah anak-anak melihat hembusan angin yang menggoyangkan daun dan pohon tersebut? Apakah kalian melihat anginnya? Atau ketika kalian berada di luar, kalian merasakan ada hembusan angin? Apakah kalian melihat anginnya? Nah, begitu juga malaikat. Beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Beriman kepada malaikat juga harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Karena malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah, sama seperti makhluk ciptaan Allah yang lainnya, seperti manusia, jin, dan benda-benda yang ada di dunia ini. Untuk itu, yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Dan sifat-sifat khusus inilah yang membedakan malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu, apa saja sifat-sifat khusus malaikat? Yang pertama, selalu patuh kepada perintah Allah. Malaikat tidak akan pernah membantah perintah Allah. Mereka selalu patuh dan taat atas perintah Allah. Kemudian yang kedua, malaikat tidak akan mati. Bahkan, dia akan ada meskipun manusia berada di akhirat. Kemudian yang ketiga, diciptakan dari nur atau cahaya. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Kemudian yang keempat, tidak makan dan tidak minum, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Dan yang kelima, memiliki tugas-tugas tertentu, dan mereka patuh dan taat melaksanakannya. Nah anak-anak, sekarang perhatikan nama malaikat dan tugasnya.
ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Di antaranya yang pertama, yaitu malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu adalah firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril untuk para rasulnya. Lalu Rasul menyampaikan kepada umatnya sehingga mereka berada di jalan yang benar. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Rezeki Allah yang ada di langit dan di bumi semuanya disampaikan melalui malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Sangkakala adalah semacam trompet besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil sebagai pertanda kiamat telah tiba. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Kita harus siap setiap saat. Kapan malaikat Israel mendatangi kita untuk mencabut nyawa kita? Kemudian yang kelima, Munkar dan Nakir yang bertugas bertanya di alam kubur. Di antara pertanyaannya adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan apa kitabmu? Yang menjawab bukanlah mulut kita, namun anggota tubuh kita, tergantung amal perbuatan kita. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk. Kedua malaikat ini yang akan mencatat amal baik dan buruk kita dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika kita masuk neraka, maka kita akan menemui malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Jika kita masuk ke surga, maka kita akan bertemu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah anak-anak nama malaikat dan tugas-tugasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah diizinkan untuk mengabarkan tentang para malaikat pemikul aros. Sesungguhnya satu malaikat jarak antara daun telinga sampai ke bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. Sikapku, aku bisa percaya dan beriman kepada para malaikat dan dapat menyebutkan nama malaikat beserta tugasnya." Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.